Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami kabarkan kembali bahwasanya hari ini, hari Jumat, adalah hari di mana kesepakatan gencatan senjata sudah berakhir, di mana sandera pun sudah dilepas ya ikhwah. Dan kami akan menyoroti sebuah peristiwa yang begitu sangat luar biasa, keajaiban yang sangat luar biasa nyata, yang mana hal ini boleh jadi menjadi pesan untuk warga masyarakat Palestina, wabil khususnya ya ikhwan, di mana tatkala musuh menghancurkan masjid, menghancurkan tempat ibadah kaum muslimin, kemudian yang menjadi hancur di sana bukan hanya tiangnya saja dan bukan hanya kaca atau gentingnya saja, tetapi lebih daripada itu ada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang kemudian ikut hancur ya ikhwah, dan ada sebagian pula yang ikut terbakar. Namun ternyata ikhwah, ketika masyarakat yang kemudian berbondong-bondong ke sana, ke masjid itu untuk melihat keadaan di masjid tersebut, ternyata ada serpihan daripada ayat suci Al-Quranul Karim, dan ini bikin kita merinding ya ikhwah, sangat-sangat merinding luar biasa. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana serpihan dari ayat-ayat atau kitab suci Al-Quran itu yang kemudian sebagiannya sudah hilang, sebagiannya sudah terbakar ya ikhwah, akan tetapi ada satu kalimat yang begitu sangat luar biasa. Ditulisannya itu adalah junduna lahumul ghalibun. Ini sangat luar biasa ya ikhwah. Kalau misalkan kita artikan junduna lahumul ghalibun, maka tentara kamilah yang akan menang. Pertanyaannya kemudian, apakah memang ini adalah kebetulan? Maka kita sebagai umat yang beriman tidak akan menyebutkan hal ini kebetulan ya ikhwah, karena semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya tidak ada yang kebetulan. Ini merupakan keajaiban yang sangat luar biasa nyata ya ikhwah. Junduna lahumul ghalibun, tentara kami yang akan menang. Baik ya ikhwah, itu adalah peristiwa yang pertama di mana ada serpihan ayat suci Al-Quranul Karim kemudian ditemukan dengan sangat luar biasa pesannya di dalamnya, yaitu junduna lahumul ghalibun, bahwa tentara kamilah yang kemudian akan menang. Ini sangat luar biasa ya ikhwah. Jadi intinya tidak ada yang kebetulan, semuanya atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya ikhwah. Yang kedua, tidak kalah menariknya lagi. Jadi ayat ini ditemukan di bawah reruntuhan rumah ya ikhwah. Ini juga luar biasa. Kalau misalkan kita melihat daripada ayatnya ini, yang masih utuh adalah surat Al-Baqarah ayat ke-154 ya ikhwah. Jadi sebagian ayat yang lain ini sudah ada yang hilang, tetapi ya sudah ada yang hilang karena terbakar ya ikhwah, tetapi di ayat 154-nya justru ini tidak hilang, utuh ya ikhwah. Kalau misalkan kita baca ayat yang kemudian yang masih utuh ini, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, wa la taqulu, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada orang yang meninggal fi sabilillah, di jalan agama Allah itu amwat, mereka itu meninggal dunia ya ikhwah. Bal ahya, akan tetapi sebetulnya mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, hanya saja engkau tidak mengetahui. Bahkan kalau misalkan kita melihat di ayat yang lainnya, mereka itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau misalkan kita melihat dari dua ayat ini yang masih utuh ya ikhwah, di dalam serpian-serpian ayat suci Al-Quran itu, yang mana sebelumnya asalnya utuh, kemudian karena adanya penghancuran dari pihak musuh sehingga masih tetaplah pesan ini ya ikhwah, maka kita akan ambil kesimpulan bahwa kalau misalkan masjid simbol dari perlawanan ya ikhwah, sebagaimana kita ketahui bahwa 7 Oktober itu dinamakan Tufanul Aqsa. Aqsa adalah masjid ya ikhwah. Sedangkan rumah, kalau misalkan ada yang kemudian meninggal dunia, jangan khawatir, mereka itu adalah orang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau misalkan kita melihat ya ikhwah, ini adalah pesan kepada warga masyarakat Palestina bahwa mereka itu adalah syahid di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Sekali lagi,
Tidak ada yang kemudian kebetulan di dunia ini. Semuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Mari kita doakan selalu semoga saudara-saudari kita di Palestina oleh Allah Subhanahu wa taala dikuatkan dan oleh Allah Subhanahu wa taala dimenangkan. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.